Kalau kalian udah invest atau trading bertahun-tahun dan mau jujur lihat saldo di portofolio kalian itu nggak bertambah, mungkin ini kesalahannya. Gua yakin ya kebanyakan dari kalian yang nonton video ini pasti punya alokasi portofolio ke saham Indonesia atau ke IHSG. Apalagi buat teman-teman yang mulai investasi itu dari tahun 2020 sampai 2022. Kenapa gua bisa yakin itu? Karena waktu itu memang marketnya lagi enak banget ya, apalagi abis kena breakdown gitu ya dari pandemi COVID-19, harga saham bagus pada turun semua. Kayaknya kalau di momen 2020-2021 kita serok saham apa aja gitu ya, bahkan yang fundamentalnya masih tanda tanya, itu ujung-ujungnya bisa tetap cuan. Dan gua ngerti kenapa sampai sekarang kalian masih punya alokasi portofolio saham Indo, pasti karena ada kenangan manis gitu ya. Ingat bahwa oh dulu gua pernah invest di saham Indo ini, trading gitu ya, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu cuan semua. Dan kalian berpikir ya sampai saat ini hal tersebut akan terulang lagi. Jadi kalian masih punya alokasi saham Indonesia dan mungkin porsinya cukup heavy ya di portfolio allocation kalian. Tapi kalau mau jujur ya, coba kalian sekarang lihat chart IHSG, lihat saham-saham big caps-nya yang dulu pernah kasih kalian profit gitu ya. Kalian coba lihat berapa transaksi hariannya. Apakah masih seramai dulu? Ya kalian tinggal lihat aja di volume bar-nya ya di bawah ya. Dan kalau kita zoom in gitu ya ke saham-saham big caps ya, saham-saham blue chip, itu volume transaksinya turun drastis ya semenjak tahun 2024 sampai 2025 ini. Terus pasti pertanyaan selanjutnya, bro, apa yang terjadi sama IHSG sebetulnya di 1 tahun 2 tahun ini? Kenapa kok kita yang invest di saham Indonesia nih di IHSG padahal udah pilih blue chip itu portofolionya cenderung nggak bertumbuh? Untuk menjawab pertanyaan itu ya gue akan bahas lengkap di video ini, so pastiin kalian nonton sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ngasih tahu kalau sekarang ya gue diskusi investasi sudah punya Instagram broadcast channel yang mana gue bakal share banyak banget insight tentang market ya di sana, berbagai instrumen ya, tenang aja, mau yang high risk, low risk, moderat, itu semuanya bakal ada di sana. Mulai dari apa? Mulai dari obligasi, reksadana, saham Indo, saham US, kripto, forex, bahkan sampai ya semuanya pokoknya kita bakal kupas tuntas di sana. Mudah-mudahan ya apa yang gue sharingkan di sana bisa jadi tambahan insight buat teman-teman ya, dapat update yang lebih real time. Karena kalau gue bikin video YouTube kayak begini, biasanya butuh waktu beberapa hari ya untuk editing sampai publish. Kalau misalkan teman-teman mau info yang lebih real time, yang lebih cepet, mau trading pakai momentum, boleh ya langsung aja join di Instagram broadcast channel gue. Cara joinnya gampang banget, tinggal ketik aja ya Instagram @diskusi.investasi. Nanti kalian tinggal pencet aja link yang ada di bawah sini, yang ada di bio gue, dan boom, kalian bakal langsung masuk. Dan semoga ya apa yang gue sharingkan bisa membantu teman-teman ya bikin portofolio kalian growth lebih bagus lagi di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun sebelumnya ya. Sampai ketemu di Instagram broadcast gue. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Dan kalau tadi ya kita lagi bahas apa sih sebenarnya penyebab IHSG atau saham-saham yang dulu bikin kita cuan sekarang tuh agak lebih susah cari cuannya. Overall ya, gue bisa simpulkan bahwa IHSG itu lesu karena asing yang mencatatkan foreign outflow, atau asing yang memang keluar ya jual saham dan mereka pindah mungkin ke instrumen lain yang lebih menarik, atau mereka pindah ke negara lain, pindah ke emerging market lain kayak India, kayak China yang potensinya lebih bagus ya. Tapi untuk kita yang mungkin nggak punya akses untuk invest di luar negeri gitu ya, nggak bisa beli saham di China langsung gitu ya, kita kan tinggalnya di Indonesia ya, kita warga negara Indonesia, pasti akan lebih gampang ya untuk invest di saham Indonesia, dan itu wajar. Terus apa yang menyebabkan asing itu keluar dari IHSG? Ya gue bisa bilang ini banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin beberapa diantaranya adalah kondisi fundamental atau kondisi perekonomian Indonesia yang memang kelihatannya ya tidak akan sebagus di tahun-tahun sebelumnya, yang mana asing itu sangat mengincar growth. Mereka sudah meresikokan uang mereka untuk invest di emerging market ya kayak Indonesia ya, karena risknya besar ya, rugi kurs itu bisa terjadi di sini di Indonesia, maka mereka mengharapkan return atau growth yang besar juga. Sehingga kalau saham-saham atau perusahaan di Indonesia ini nggak bisa kasih growth yang bagus, ya udah, ya ngapain gitu kan, resikonya udah besar, masa returnnya kecil, ya buat apa? Jadi wajar sekali asing ini keluar ya. Mungkin beberapa diantaranya ada faktor pemerintahan yang baru ya, mungkin asing masih meraba-raba nih, kira-kira pemerintahan yang baru ini mau kemana, transisinya gimana, apakah lancar, apakah efisiensinya berpengaruh gitu ya ke perusahaan-perusahaan Indonesia. Ya itu sedikit lah ya dari faktor kenapa asing keluar. Tapi yang mau gue garis bawahi di sini adalah IHSG itu masih sangat tergantung sama dana asing. Jadi ketika asingnya keluar, asingnya outflow, maka kita lihat mungkin market kita akan terlihat sangat kering. Ya kalian bisa lihat rata-rata transaksi harian berapa? 8 triliun, 10 triliun, itu maksimal 12 triliun. Padahal dulu ya waktu lagi rame-ramenya itu jauh di atas
itu. Keluarnya seberapa banyak nih ya, kalian bisa lihat aja chart yang gua tampilin di sini. Ya, kita bisa lihat rata-rata ya sebelum IHSG drop gitu ya dari tahun 2024-2025 ini, asing itu biasanya mencatatkan flow itu di angka sekitar 100 triliunan. Terus mendadak asingnya mulai cabut dari IHSG ketika kemarin di all time high. Ya, kalian bisa lihat di sini ya, grafik foreign flow-nya ini drastis turunnya dari yang biasanya rata-rata di atas 100 triliun turun jadi cuma sekitar 25 triliun, yang artinya keluar 75%. Gimana nggak kering market kita? Tapi pasti banyak yang berargumen, bro, IHSG kita masih 7.000 nih, masih deket-deket 7.000. Berarti masih bagus dong dibanding waktu itu ya, 5.900, 6.000-an. Oke, ya gue mau kasih tahu bahwa IHSG kita itu saat ini tidak lagi di drive oleh saham-saham blue chip yang mungkin 10 tahun lalu kita lihat. Ya, banking, Telkom, Astra, HMSP. Dulu iya, kayak begitu sahamnya, tapi sekarang enggak. Ya kalau kalian lihat ya, top 10 big caps di IHSG itu rata-rata mayoritas itu isinya adalah saham-saham konglomerasi, terutama konglomerasinya Pak PP. Ada apa? Ada TPIA, ada Brand, terus ada apa lagi? Ada Cuan, ada Aman, ada Pani, sekarang udah 200 triliun lebih capnya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih mindset investasinya adalah beli blue chip, beli banking, beli Astra, beli Telkom, ya mungkin returnnya akan kalah sama saham-saham yang alpha ini ya, saham-saham konglomerasi ini. Ya jadi flow-nya kemarin itu sempat rame ke saham-saham konglomerasinya Pak PP. Ya bukan lagi ke saham-saham blue chip, bukan lagi ke saham-saham big banks. Makanya teman-teman di sini yang waktu itu punya BBRI, sekarang kayak harganya murah, oke, dekat-dekat harga COVID, dekat-dekat harga pandemi, tapi nggak naik ya, malah semakin turun. Ya itu kan yang dirasain kan. Terus kalau misalkan nih saham-saham konglomerasi yang dalam tanda kutip baru ya berhasil masuk ke top 10 big caps, pastinya akan ada dana yang keluar dari big banks ke saham-sahamnya Pak PP. Makanya kita bisa lihat sekarang ya, kalau teman-teman analisa satu persatu, teman-teman breakdown, itu foreign outflow-nya itu paling besar dari banking. Kenapa? Ya karena mereka punya saham banking cukup banyak. Mereka kurangi posisi, yang dibuang ya udah yang banking ya, sesimpel itu. Jadi kalau misalkan teman-teman alokasinya atau mindsetnya masih ya udah beli aja big banks, beli aja big caps gitu ya, nanti pasti naik. Belum tentu. Ya teman-teman bisa lihat HMSP dulu jadi satu ya, top 1. Itu nomor 1 juara perusahaan paling besar market cap-nya di Indonesia. Sekarang kemana? Ya udah turun berapa banyak nih, nggak percaya? Oke, kita coba lihat ya, kita coba breakdown deh. Gue mau kasih lihat aja ya, dua emiten saham yaitu BBCA dan BBRI ya, big bank, satunya swasta, satunya pemerintah, yang mengalami foreign outflow. Nih kalian bisa lihat chartnya di sini. Nih ya, gue udah tarikin data year to date, yang artinya dari 1 Januari 2025 sampai sekarang ya, per video ini dibuat di pertengahan Juli 2025. Ya kalian bisa lihat asingnya ini jauh lebih besar net sell-nya. Ya teman-teman bisa lihat, ini broker summary-nya ya, gue udah downloadin, gue udah taruh juga di layar, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat gitu ya, SQ. Ya SQ ini broker lokal, BCA Sekuritas beli 1,8 triliun, YP ini Mire, ya ini mayoritas retail juga yang pakai, beli 1,3 triliun, XL beli 1,3 triliun, PD ya Indo Primer beli 986 miliar. Tapi teman-teman bisa lihat tekanan jualnya itu berapa besar. Ya ZP, ini broker asing ya, 3,8 triliun buangnya. BK 2,6 triliun, YU 1,8 triliun, AK 1,5 triliun, RX 1,4 triliun. Teman-teman bandingin aja ya, berapa banyak yang jual, berapa banyak yang beli. Oke, yang jual asing triliunan semua. Yang beli lokal, yang mayoritas retail gitu ya. Retail seberapa besar sih dananya dibandingin sama ya foreign investor ya. Jadi nggak heran kalau year to date BCA-nya ini turun minus 12%. Ya teman-teman bisa lihat juga di sini ya, ini chartnya ya, flow-nya ya, yang buang siapa, yang beli siapa. Ya teman-teman bisa lihat juga refleksi sama harganya. Ketika asingnya, broker-broker asing yang tadi gue sebut masih jualan, maka kemungkinan BBCA ini akan berat untuk naik. Jadi indikatornya adalah ketika mereka keluar, ya jangan beli dulu. Tapi ketika mereka beli, nanti baru kita ikutan beli. Ya nggak percaya? Oke lanjut, kita lihat BBRI. Ya teman-teman bisa lihat juga di sini gue tampilin data yang sama ya, di mana asingnya keluar triliunan jauh lebih besar dibanding broker lokal atau broker retail yang beli. Jadi nggak heran kalau BRI-nya secara year to date itu turun juga karena flow-nya memang masih keluar. Jadi pelajarannya apa bro di video ini? Oke, yang mau gue share di video ini adalah flow itu tidak menetap di satu instrumen aja atau bahkan di satu saham. Kita nggak bisa minta gitu ya, nggak bisa request sama smart money, oke lu beli dong BCA BRI, terus-terusan ya beli karena kan fundamentalnya bagus. Oke, fundamental bagus, BCA gue yakin itu perusahaan yang bagus. Tapi ya gue mau kasih tahu, mereka bisa sesuka hati mereka kalau misalkan mau keluar aja dari BCA, pindah aja kemana gitu. Asalkan mereka lihat ada opportunity lain, ada kesempatan lain yang bisa kasih mereka profit, ya mereka
mereka bakal pindah. Karena ingat, mereka ujung-ujungnya ya cari profit juga. Kalau misalkan di BCA, BRI, Big Caps, di IHSG sudah tidak terlihat meyakinkan untuk kasih mereka profit, ya mereka tinggal keluar. Sesimpel itu, kita sama-sama cari cuan. Mereka juga cari cuan. Coba sekarang kita breakdown timeline-nya ya. IHSG naik dari 2020 sampai 2022. Abis itu relatively sideways, relatively stagnan ya, naik-naik dikit lah. Ya, artinya apa? Artinya ada flow yang pindah dibanding waktu awal-awal 2020, 2021 itu naiknya kencang banget, flow-nya kencang banget. Pindahnya kemana? Oke, dari pertengahan 2022 kita sama-sama tahu bahwa itu adalah bottom-nya Bitcoin di sekitar 16 ribuan. Dan apa yang terjadi? Ketika smart money pindah flow-nya, mulai mengakumulasi Bitcoin yang mereka anggap lebih potensial, ya, Bitcoin pelan-pelan naik. Sampai tahun berapa? Sampai 2024, sampai 2025 dia all time high lagi. Jadi kita bisa lihat mereka, ya, asing-asing ini ketika melihat instrumen lain yang lebih menarik, ya nggak harus saham. Ya, Bitcoin menarik, ya mereka bisa pindah ke sana. Apalagi sekarang udah ada Bitcoin ETF. Terus apalagi? Pindah kemana lagi? Pindah ke saham US. Teman-teman bisa lihat di sini. Indonesia sebagai emerging market ada potensi rugi kurs. Ya, kalau asing invest dalam rupiah, mereka bisa rugi rupiahnya convert ke dolar karena rupiah turun terus. Tapi ketika mereka invest di saham US, mereka udah pakai dolar. Ketika mereka jual sahamnya naik, dolarnya stay, nggak turun. Jadi sekarang kita harus ngerti bahwa flow itu tidak menetap, tidak ada yang selamanya abadi. Ya, kalau teman-teman tanya apakah akan terus-terusan ke Bitcoin dan saham US, belum tentu. Bisa jadi, ketika nanti Bitcoin dan saham US sudah terlalu mahal, mereka lihat emerging market, mereka lihat Indonesia sudah mulai murah, mereka balik lagi. Jadi kita harus cukup agile ya untuk ngelihat flow ini kemana. Karena jangan sampai dulu kita udah cuan nih 2020 sampai 2022 cuan banget dari saham. Tapi ketika flow-nya pindah, kita nggak ikutan pindah. Kita tetap stay aja di saham Indo. Akhirnya turun. Akhirnya apa? Tidak growth portofolionya. Udah naik ya 80%, terus turun 60%. Ya akhirnya segitu-segitu aja portofolionya. Kalau teman-teman mau portofolionya growth, teman-teman harus belajar untuk baca flow dan harus ikhlas ketika memang harus pindah. Walaupun kita orang Indonesia, ya nggak mesti melulu teman-teman harus punya saham Indonesia. Kalau misalkan menurut gua Bitcoin lebih bagus gitu ya potensinya dari saham Indo, ya gue bakal pindah. Kenapa? Karena yang gue cari adalah growth dari portofolio gue. Ini gue pernah alami juga ya dulu awal-awal gue mulai invest karena gue orang Indonesia, gue ngertinya saham Indo, gue pernah cuan, ya udah gue stay aja terus di saham Indo, di saham yang sama terus gue tradingin bolak-balik, gue beli, gue invest terus akhirnya apa portofolio gue stuck. Itu yang udah gue pelajari bertahun-tahun dan gue mau sharingin ke kalian semua supaya kalian gak ngulangin kesalahan gue dan portofolio kalian bisa growth jauh lebih besar dari sekarang. Ya jadi intinya begitu ya. Cuma gue mau kasih tau dulu nih ya, kalau teman-teman nungguin video di YouTube gue, ya mungkin agak sedikit terlambat lah beberapa hari karena gue butuh waktu untuk syuting, gue butuh waktu untuk editing juga ya, editor gue. Kalau misalkan teman-teman mau yang lebih real time update tentang market insight-nya, teman-teman bisa langsung aja join ke Instagram broadcast channel gue ya, masuk aja dari Instagram diskusi.investasi ya, tenang aja itu pasti free, itu gratis. Kenapa gue saranin join di sana? Karena di sana gue bakal update semuanya lebih real time. Once flow-nya gue lihat masuk ke altcoin, ya gue bakal bilang di sana, gue lihat ada flow nih masuk altcoin ya, teman-teman yang mau masuk altcoin boleh nih beli mumpung udah murah. Terus kalau misalkan nanti ternyata flow-nya balik lagi ke BCA, BRI, ke Big Banks, ya gue bakal share juga di sana. Lebih real time, lebih cepet. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dapet update yang lebih cepet, terutama buat teman-teman yang trading, boleh ya masuk aja dulu, lihat dulu aja ya, teman-teman bisa scroll juga ke atas gimana track record apa yang pernah gue call dan kalian bisa buktiin sendiri resultnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman punya saham US, terus gue lihat flow-nya udah mulai keluar nih dari saham US, ya mungkin kalian bisa jual ya portofolio kalian ya, trimming sebagian, pindahin ke instrumen lain, itu bisa juga. Terus kalau misalkan kalian mau trading nih nggak punya saham US, kalian bisa trading, kalian bisa short ya, bisa short Nasdaq, bisa short SPX. Menurut gua ya trading dua arah itu bisa sangat menguntungkan buat kita. Jadi ketika naik kita bisa long, ketika dia turun kita bisa short. Jadi mau naik atau mau turun, kalau kita ambil posisinya bener, ujung-ujungnya kita bisa tetap cuan. Dan gue trading pakai apa? Gue trading pakai Okta. Ya teman-teman boleh ya kalau misalkan kalian mau download dulu gitu ya. Okta itu ada sekarang apps-nya di App Store dan Play Store, udah ada buat iOS dan Android. Ya gue udah drop linknya di deskripsi. Ya kalian bisa download aja dari situ supaya gampang nyarinya. Ya nanti kalau misalkan kalian sudah download, register, kalian mau top up, masukin ya kode promo bonus top up. Kenapa? Karena dengan kode promo ini kalian bisa dapat tambahan bonus saldo trading sebesar 100% ya. Jadi kalian cukup top up 300 saja, kalian bisa trading dengan modal $600 ya. Jadi modalnya kecil aja tapi tetap bisa cuan maksimal banget. Mumpung Okta ini lagi ulang tahun yang ke-14 ya. Jadi dia ada beberapa promo, beberapa hadiah tambahan buat kita. Yang pertama adalah cashback di setiap transaksi yang kita lakukan ya. Terus yang kedua ada lagi juga yaitu spreadnya yang jauh lebih rendah. Lalu yang ketiga adalah extra bonus trade and win dari Okta. Jadi kalau kalian melakukan
melakukan transaksi atau trading lewat Okta, kalian bakal dapat poin. Poinnya kalian kumpulin, nanti kalian bisa tukerin hadiah-hadiah yang menarik banget. Ya, jadi kurang baik apa lagi ya Okta yang ulangan tahun, tapi kita yang dapat hadiah. Terus yang penting jangan lupa masukin kode promo bonus top up pas kalian mau melakukan deposit, dan untuk link download dan daftarnya ya gue udah tulis di kolom deskripsi. Ya kalian langsung klik aja di situ supaya kalian lebih gampang nyarinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.